adanya. Memang begitu adanya, omongan mereka, doxingan mereka semuanya tidak nol ya. Karena aku tahu, aku main sosial media ini, aku pastikan dulu aku ngebela si terdakwa itu. Apalagi aku pastikan dulu kira-kira ada nggak hal-hal buruk tentang aku. Kalau diketahui oleh masyarakat Indonesia itu membuat aku malu. Nggak ada, netizen ya, nggak ada. Aku bukannya nggak punya aib, tapi nggak ada kelakuan tingkah laku aku itu yang kira-kira membuat anak aku malu. Si Doktip aneh, nyerang pribadi bukan fokus ke produk, overclaim. Produk dia aja overclaim, produk dia aja memalsukan data BPOM ya, dia aja memalsukan itu. Udahlah netizen, pokoknya kalian ngelihat mukanya si dokter gangguan jiwa itu, kalian sudah tahu dia penjahat. Itu aja, titik. Dia penjahat, no debat ya. Dia yang menghancurkan produk-produk dalam negeri skincare. Dia yang memberikan ide kepada si terdakwa itu sehingga menjadi pesakitan sekarang. Biang keroknya itu dia. Udah itu aja ya. Biang keroknya itu dia di Indonesia ini. Kakak, aku suka kakak ribut sama si Ayu. Udah minta maaf dia ya. Udah ya, kalau orang udah minta maaf ya udah kita maafin ya. Kalau aku nggak usah pakai tangan orang mau ngebales orang yang jahat, aku kan komen di feednya dia gitu, rasain. Pokoknya nggak bisa, aku nggak bisa sekarang, aku nggak bisa diem. Kalau kalian bilang ada waktu untuk ngebales-balesin komen haters, ada banget. Aku udah 5 tahun diem, sekarang aku siapin 5 tahun ke depan untuk ngebales ya. Ada. Kerjaan aku nggak keganggu. Nggak keganggu kerjaan aku. Gimana dengan Maharani Kemala? Masa dia diserang? Aku belum lihat. Diserang kenapa dia? Semalam si Sarno ngatain rumah Bu Fit, kelihatan sekali iri. Jangankan dia mau ngebahas masalah selera taste ya, jangankan dia mau ngebahas selera rumah yang kalian tahu lah ya. Selera pakaian dia sendiri aja kayak orang-orangan sawah, guys. Gimana dia mau menilai desain rumah ya? Desain rumah. Dia untuk ngedandanin diri dia aja sendiri kayak orang-orangan sawah. Bagaimana? Nggak akan nyampe otaknya ya, nggak akan nyampe. Jadi nggak usah ditanggapin si Samira itu. Nggak nyampe otaknya, nggak nyampe. Dia suruh pakai baju dulu yang bener, baru dia ngebahas desain. Rumah aku itu difoto sama majalah JA House yang kelasnya internasional, terus mau dikomentarin sama si Samira yang pakai bajunya aja, pakai baju ke depan majelis hakim yang terhormat aja pakai baju dalam di luar, pakai baju dalaman di luar. Orang begitu yang mau ngomentarin rumah aku. Sinting ya. Sinting buat dia. Setiap hari ngerasa datang ke pesta Halloween. Iya tuh, kalian kan pinter. Gimana dia mau ngomentarin selera taste rumah aku? Dia untuk ngeberesin badan dia sendiri aja kayak orang-orangan sawah, guys. Savage, iya bener. Nggak punya kerjaan, live terus. Aku bos ya, aku bos. Mau apa? Mau aku live terus ya? Aku mau tidur seharian kek? Aku mau ke bulan sekaligus kek? Mau apa? Mau apa? Nggak usah pusing ya. Aku memang nggak punya kerjaan karena kerjaan aku udah dihandle semua sama staff-staff aku. Ya, mau apa kalian? Aku bila perlu live 27 jam. Nggak ada kerjaan. Emang aku nggak punya kerjaan karena kerjaan aku udah ada yang handle semua. Yang mirip Sarno banyak tenaga sawah pas pada udah. Nih, aku pin ya. Jadi si Samira itu nggak usah mau ngomentarin selera rumah aku yang masuk majalah internasional. Itu selera orang bukan levelan dia aja udah deh ya. Bukan levelan dia suruh dulu betulin cara berpakaian, baru dia boleh ngomentarin banda orang lain ya. Iya, biasanya bos-bos kayak kafe cuma tinggal pantau sama rapat-rapat aja. Nah betul, nih aku pin lagi. Pokoknya jawaban-jawaban pinter aku pin. Kayak hari ini aku pantau, aku harus pantau meeting seminggu sekali. Aku bukan kayak orang-orang yang harus, aku sudah melewati kerja banting tulang. Aku ini udah tua sekarang ya. Jadi sangat wajar kalau aku ini kerjanya nggak terlalu berat. Kalau aku dibilang nggak ada kerjaan, iya aku nggak ada kerjaan karena kerjaan aku udah dihandle sama staff-staff aku. Percuma aku bayar gaji mereka setiap bulan mahal kalau aku harus masih pusing.
baru join. Tiap pagi aku ini marah-marahin ini nih. Itu mbak soal suaminya Mbak Mara nih. Ya udahlah ya, kalian lihat ini aku nih ya. Aku sama geng-geng biadab itu udah di buzzernya entah apaan tahu ya. Kalian itu harus udahlah, kalian udah pada pinter lah mana buzzer mana enggak. Ya jangan ikutin ke dongoan geng sebelah itu ya. Kliniknya aja masih bagusan klinik Dokter Reza, segala ngurusin. Emang aku lihat si klinik si Sarno aja kabel di mana-mana. Apa namanya itu, wallpaper udah kena bocor. AC masih AC itu, AC laule, AC tua masih dipasang di dia. Itu udah nggak bagus nafasnya ya. Itu keluar udaranya aja itu udah nggak bagus banget. Mau begitu udah klinik dia tuh kayak kandang ayam guys. Klinik dia kayak kandang ayam. Dia mau ngomentarin rumah aku. Nah itu, sampaikan ya ke si Samira itu. Betulin dulu kliniknya jangan kayak kandang ayam. Betulin dulu pakaiannya jangan kayak orang-orangan sawah. Baru dia boleh menghina rumah aku ya. Laula. Yang suka ngebuzzer Kak Fit judol pada lupa apa? Iya, yang ngatain aku judol, padahal si Nikita Mirzani itu adalah orang yang mempromosikan judol. Harusnya itu dia diproses ya. Nggak bisa begitu. Yang judol siapa? Yang dikata-katain judol aku, Sinting. Kandang ayam. Iya, kliniknya si Samira kayak kandang ayam guys. Apa ngebully aku nggak masalah, aku dibully nggak masalah, tapi harus mau dibales. Kalau ngebully aku sekarang, aku nggak usah kalian udah sabar, nggak usah sabarin. Nggak tahu, aku nggak tahu pernah nengokin apa enggak. Tuh ada yang ngomong tuh, papahnya Loli Aizawa apa itu, aku nggak pernah ketemu, tapi aku pernah ngomong sama keluarganya bukan yang nggak mau nolongin ya, keluarganya nggak mau berurusan sama terdakwa. Eksepsi si Yoke kemarin diundur sampai hari Kamis jawabannya. Berantas bully, ternyata suka membeli. Food_Tarakan, gua ngebales goblok tuh. Gua ngebales ya, enak kan aku pagi aku gituin. Setelah itu kita blok. Gak usah ngatur-ngatur. Aku emang anti bullying, tapi aku tidak membiarkan pembuli untuk ngebully. Bales sekarang ya netizen. Pokoknya kalian udah aku contohin, jangan kalian kena mental sendiri. Kalau mau kena mental bareng-bareng sama yang pembuli ya. Kalau dia nyentil kita nih, dia nyentil kita gampar dia ya, biar dia yang lebih sakit. The real pembuli sebenarnya Anda sendiri loh, serius. Iya, mau apa lo? Lu anak sial, Handayani Banguna. Ini gue memang bully lo. Lu mendingan lu mendingan mandi, kerja, jangan jadi beban negara. Tuh. Sekarang aku yang ngebully dia, karena dia ngebully aku duluan. Iya, kesel. Injak Kak, udah aku injak, udah aku banting, terus aku buang ke tong sampah. Itu contoh ya. Pokoknya harus gitu sekarang netizen. Kita nggak boleh membiarkan orang lain itu menghina kita sehingga kita kena mental sendiri, menangis, aduh kok gue diginiin. Ya nggak ada, ya bangkit, bangun, injak, balik. Nggak ada, kalian nggak boleh begitu, nggak boleh pasrah. Pembuli dibiarin keenakan, terus ngelunjak, betul. Blok aja sampah busuk itu mah. Udah aku blok, aku injek, aku banting, aku buang. Udah. Terus gitu. Udah langsung di blok. Iya. Kalau ada yang injek kaki, kita injek kepalanya. Benar, kalau ada yang injek kaki kita, injek kepalanya. Jangankan injek kaki kita, ada yang nyentil kita, injek ya. Jangan dinormalisasi pembuli.
bully ya, tapi kita nggak boleh ngebully duluan ya. Kalau kita dibully orang, kita bales. Miring dulu miring dulu miring dulu. Kasusnya Yoka belum sidang. Jangan biarkan bully merajalela. Betul, aku pin ya. Mana tadi? Semangat. Mana sih tadi? Aduh, kecepatan. Pokoknya kita harus sepakat jangan biarkan bullying merajalela di negeri ini. Stop bullying. Kalau ada yang ngebully, bales ya. Jangan membiarkan bully merajalela. Setuju. Aku sekarang mau ngeliatin jalan ke Naira Residen nih ya. Nih menuju Naira Residen, keluar dari tol itu ada jalan, ada lampu merah, kita ke kanan. Habis itu nggak jauh ada, sampai deh. Jadi untuk teman-teman milenial yang lagi cari rumah, bukan karena itu rumah aku ya, Naira Residen itu bagus banget. Pembangunannya juga dibuat masih pakai bata merah. Lalu sertifikatnya sudah pecahan, 1 unit 1 sertifikat, udah nggak gabungan lagi, udah pecahan gitu. Pokoknya transaksinya dipermudah. Kalau kalian nggak ngerti caranya KPR, nanti aku ajarin gimana caranya KPR. Kalau kalian mau nyicil juga ke developer, ke aku nyicil boleh ya. Kalau kalian mau nyicil ke sales nih, kata si Samira itu ya, ke sales boleh, nyicil ke sales. Aku mah nggak masalah dikatain sales. Aku seneng dikatain sales karena aku menghargai sales-sales rumah aku. Jadi aku nggak apa-apa disamakan sama mereka, aku bangga ya. Karena aku menghargai. Kalau tanpa sales aku tuh bukan apa-apa. Kalau tanpa sales aku itu nggak mungkin bisa jualan. Mereka lah yang membantu untuk aku terus eksis di dunia properti. Kalau tanpa mereka aku bukan siapa-siapa. Gitu ya. Ya kalau aku curiga ya si dokter oknum biadab itu nggak sekolah, memang sekolahnya cuma sampai pagar. Jadi dia nggak ngerti caranya dengan teman sejawat itu bagaimana bersikap, karena dia tidak pernah ada di situ, dia tidak pernah ada di dunia kedokteran, dia adanya di dunia premanisme. Saya juga pernah jadi sales. Hai ya. Dia juga oh iya ya, kita jangan panggil dia dokter ya, kita panggil dia sales skincare. Si sales skincare itu, ya tuh nama yang bagus ya. Sales skincare itu memang dia begitu untuk melakukan promosi-promosi atau bersaing kotor ya, si sales skincare. Jangan ngomong dokter ya sekarang. Nih, terima kasih nih yang ngasih nama. Nih, aku pin ya. Dia sales skincare, betul, itu nama yang bagus ya, sales skincare. Kamu sales perumahan, hai, semoga jualannya bagus ya. Kita akhir-akhir ini penjualan kurang bagus. Kamu merasakan itu nggak? Ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja, tapi tetap semangat ya. Dadah di Serpong Garden. Kita lewat Serpong Garden ya? Oh ini, hai nih aku mau lewat Serpong Garden nih. Nih di sini ada apartemen juga, terus flyovernya sudah jadi. Kalian yang mau kerja ke ibu kota juga, ke Jakarta, ke Sudirman, kemana ada kereta, udah langsung banget terkonek ya KRL-nya. Itu ya Serpong Garden yang sebelah kiri. Aku dadahin nih yang di Serpong Garden. Nah dari Serpong Garden lurus lagi ke Naira Residen, gak jauh dari Serpong Garden. Aku sales hotel ujung tombak perusahaan. Iya, sales itu adalah ujung tombaknya perusahaan, betul. Tanpa sales itu owner bukan siapa-siapa. Tanpa sales itu owner bukan siapa-siapa. Tanpa sales aku itu bukan siapa-siapa ya. Gitu.
sales skincare itu mau nyamain dengan sales perumahan ya tentu beda ya. Kalau sales skincare itu satu kali jualan rumah mungkin bisa borong produk dia ratusan pieces ya. Kalau dia kan jualan skincare harus ribuan pieces dulu baru tuh jadi sales skincare-nya bisa menyamai sales perumahan. Iya nggak? Tadi yang sales perumahan mana? Yobinaba kenapa dia? Nah, bagus katain tuh si Yobinaba guys, bagus. Didik dia biar tahu rasanya dikatain orang itu bagaimana. Katain ya sepuas-puasnya, sehina-hinanya hinakan dia. Dia biar tahu rasanya dibully gimana. Ya, si Yobinaba ini. Aku sales aib orang, kalau nggak mau dibongkar nggak ya bayar. Aduh Thompson, ada ya pekerjaan itu ya. Aduh, belum, kalau di Bali belum. Aku di Bali punya restoran sama ada klub. belum kalau sana. Nih, Serpong Garden dah. Aku lewatin perumahan kamu tuh. Bagus tuh. Mana si Yobinaba ini? Coba komen lagi nggak dia? Si Yobinaba ini.